antara 25 atau 30 tahun, ya, mungkin kurang menjiwai safety dia. Sebab kalau safety ini tidak ada ujungnya, dia akan tetap. Sejauh orang bekerja, sejauh ada proses, sejauh ada kegiatan, pasti ada kandungan bahayanya. Kalau kandungan bahayanya kita tahu dan kita kenal kandungan bahayanya, maka kita akan tahu resikonya. Kalau kita tahu resikonya, besar atau kecil, maka kita terapkan kendalinya atau kontrolnya. Sederhana aja sebenarnya. Itulah dasar dari keselamatan kerja dalam bentuk kegiatan apapun. Jadi bukan di pekerjaan tapi di rumah juga. Ya, ini konsep seperti ini tidak pernah kita tinggalkan. Jadi sayangkali kalau orang kebetulan masuk di grup langsung dia tinggal, ya for no reason that kita tidak pasti tahu alasannya yang tepat ya. Tapi saya yakin dia bukan orang safety. Karena safety ini sejauh kita masih hidup pasti butuh keselamatan dalam bentuk apapun. Ini sekedar pandangan saya ya sebagai orang yang udah berpengalaman baik dalam bekerja dan termasuk juga karena umur yang sudah cukup di bidang malang melintang di bidang industri. Industri pertambangan, industri perminyakan, industri konstruksi tinggi dan termasuk produksi apa kayak semen, kayak produksi pembersihan atau pemilah apa di timah ya di Bangka itu tersebut juga pernah saya, apalagi di Freeport tambang emas. Jadi tadi ada yang teman dari PLN ya, saya termasuk di PLN itu aktif memberikan pelatihan di Bandung itu kan ya di apa namanya daerahnya tuh di Saungga, tempat pembangkit listrik tenaga air itu. Saya 2 kali ke sana, sudah itu di mana lagi namanya di Semarang, itu kita membahas HAZOP juga, ya di HAZOP itu maksudnya operability study dari komponen-komponen kilang atau instalasi. Sudah itu terakhir yang kalau di Semarang itu apa mengenai maintenance excellent untuk power plant, ya. Ini kajian kenapa pernah blackout yang paling meriah, yang paling besar dulu, yang paling mengagetkan di 3/4 Pulau Jawa ada blackout, arti listrik mati kan. Kalau tidak salah saya informasinya itu 3/4 yang tidak bisa memproduksi arus listrik. Maka kelanjutan dari itu PLN minta saya untuk memberikan pentingnya maintenance. Maintenance itu adalah kontrol administratif terhadap bahaya. Bahaya yaitu berhenti tiba-tiba suatu alat produksi, itu bahaya namanya itu, ya. Bahaya. Jadi itu juga pernah kita bahas tuh. Oke, untuk meringkas waktu, kita langsung saja membahas materi, ya. Materi yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai investigasi atau penyelidikan investigasi mengenai kecelakaan. Ya. Ini akan kita bahas sekarang. Oke, apakah PPT saya kelihatan lancar? Maksudnya baguskah kelihatannya? Iya Pak, lancar Pak. Gambar kelihatan bagus ya. Oke. Bagus Ya. Pak. Oke, saya kecilkan aja ini supaya kita bebas lebih luas. Oke, penyelidikan kecelakaan, ya. Ini akan kita bahas. Bagaimana mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu kecelakaan? Apa yang membuat terjadinya suatu kecelakaan? Ini sebenarnya yang kita bahas, ya. Jadi ini gambaran kecelakaan, ya kan? Ada fotonya. Kenapa terjadi kecelakaan seperti ini? Ya, sudah jelas tidak ada kontrol yang diterapkan di bahaya ini, di bahaya pekerjaan di bagian proses kerja ini, ya. Sehingga terjadilah kecelakaan kayak gini nih. Ya, fatal, meninggal. Yakin saya istrinya jadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, menyedihkan. Ini yang perlu kita pahamin dulu, ya. Jadi investigasi accident ini, how to find out what really happened.
mengetahui apa yang benar-benar terjadi sehingga kecelakaan itu timbul gitu. Oke, menyelidiki kecelakaan ya. Kayak ini kan rumit kelihatannya kan, tapi bisa diketahui penyebab dasarnya apa, penyebab langsungnya apa sebenarnya yang terjadi. Jadi dengan teori-teori yang kita bahas ini ya. Jadi penyelidikan kecelakaan ini bagian yang penting dari ahli K3 ya. Jadi ahli K3 dia harus menguasai 20 subjek item ya. Dari 20 objek saya dari 20 subjek ini ya. Ini dibahas secara di kelas ya, ini biasa yang normal ya. Di kelas untuk mendapatkan sertifikasi dari Depnaker berupa ahli K3 umum. Jadi 13 hari ini pelatihannya. Kalau di total jamnya berarti 130 jam pelajaran. Satu jam pelajaran itu adalah 10 jam, kalau dalam sehari dianggap 8 jam, ya, 8 jam. Jadi 13 hari kita masuk di kelas untuk memahamin 20 item ini, 20 subjek ini dari kebijakan K3 sampai 20 JSA dan job safety analysis, ya. Jadi dari pengalaman saya yang bergaul di mana-mana dan bekerja sama dengan beberapa orang dan perusahaan-perusahaan sebagai konsultan, ahli K3, yang ahli K3 sudah punya sertifikasi, ya, itu paling tidak menguasai materinya, ya, materi yang sebagian besar kita sudah bahas dan kita akan membahas selanjutnya terus menerus, ya. Jadi kalau dibuat apa ini pakai checklist ini, penguasaan kebijakan K3 berapa persen dia sudah menguasai? 75% atau bisa cuma 50%. Jangan-jangan cuma baru 25%. Padahal sudah punya sertifikasi K3 umum dari Depnaker. Untuk mencapai 100% ini saya belum pernah jumpa orang, ya. Sudah tuh Undang-Undang Nomor 1 1970, ya. Ini sudah kita bahas, ya. Dengan secara apa ini? Online training ini 1,5 jam lebih dulu ya, pernah kita bahas. Dan sudah itu yang konsep dasar K3 juga kita sudah bahas, konsep dasar dan hukum ya, K3 ini kita sudah bahas juga. Yang sudah itu kebijakan K3 juga sudah kita bahas. Ya, statistik kecelakaan dan laporan juga kita bahas. Sudah itu SMK3. Nah, ini SMK3 ini menarik ini. Ini sudah 2 kali kita lakukan, tapi ada permintaan-permintaan untuk lebih terperinci. Jadi Mas Asif sebagai host, Mas Asif akan mengatur ini untuk mendalamin benar-benar terperinci SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini. Sebab kunci dari keselamatan kerja di Indonesia berdasarkan SMK 3 ini tidak ada yang lain. Baik pertambangan ya. Nanti kesimpulan nanti tanggal 15 Agustus ini saya akan memberikan pelatihan 2,5 jam, tapi tidak melalui PJK 3 yang ini, tapi PJK 3 lain. Dan peserta yang mendaftar, orang-orang dari pertambangan yang dilaporkan ke saya, walaupun 1 minggu lagi ya, 358 atau 385 atau 358, lupa saya. Jumlah orang yang sudah mendaftar. Dan saya dengar tadi juga di sini ada orang pertambangan, ya. Jadi akan kita bahas SMK 3 pertambangan. Kelihatannya sederhana aja, tapi banyak yang harus diketahui oleh seorang yang peduli dengan keselamatan kerja, khususnya di pertambangan. Ya, kalau mau mendaftar nanti di tanggal 15 September itu, di 15 Agustus berarti seminggu lagi. Ya terserah aja, nanti pasti ada di jumpa nanti link-link yang akan dibagi oleh orang tersebut. Itu sekedar informasi aja betapa pentingnya SMK 3. Sedangkan kita sendiri, Mas Asif nanti akan mengatur mengenai SMK 3 ini lebih mendalam. So, dengan menguasai SMK 3 ini 75%, Anda itu sudah hebat jadi orang safety. Saya yakin betul itu, ya, di pengalaman saya. Oke, selanjutnya kita juga sudah bahas mengenai audit, ya, walaupun bentuk introduction, tapi sudah memahami dasar audit itu. Apa yang dimaksud audit, ya? Sudah itu kita sudah membahas dasar hierarki, hazard identification, risk assessment, dan control. Ya, kita sudah pernah membahas 1 jam lebih juga.
Sudah itu K3 listrik dan menimbulkan kebakaran juga kita sudah bahas. Yang hari ini item 17, investigasi atau analisa kecelakaan. Ya. Jadi apa yang kita bahas selama ini tidak lepas dari yang harus dikuasai oleh seorang ahli K3. Ya. Tidak bisa tidak. Malahan bukan ini aja, tingkat manajemen ke atas ya harus menguasai ini karena di sini ini ada Undang-Undang 1970. Oke, saya tidak akan bicara lebih jauh lagi. Nanti kita teruskan aja bahwa betapa pentingnya bahan. Jadi sasaran khusus yang sangat ini adalah mengenali kebutuhan penyelidikan, investigation needs, ya, menyelidiki tempat kecelakaan, TKP, menyelidiki tempat kecelakaan. Soal nanti ada info yang akan kita dapatkan dari tempat kecelakaan tersebut, ya. Mungkin sudah membayangkan. Mungkin tempat kecelakaan itu di jalan tikungan, jalannya juga licin. Nah, sudah lihat tuh faktor-faktor penunjang terjadinya kecelakaan. Suatu menginterview korban, bagaimana cara-caranya, saksi-saksi, ya termasuk bagaimana menginterview mereka, bagaimana menanyakan taktik dan strategi, membedakan fakta dan fiksi atau bualan. So cenderung kalau kita tanya seseorang itu cenderung dia ceritanya yang aneh-aneh ya. Dan kita harus bisa membedakan yang fakta, yang masuk akal, logika gitu. Yang berikut kita menetapkan akar penyebab, root cause dari suatu accident. Ya, ini akan kita bahas juga nanti selanjutnya. Mencatat data dan menyiapkan laporan. Ini penting. Ya, data-data dan menyiapkan laporan. Mengajukan usulan, rekomendasi. Kita melakukan rekomendasi, recommendation not to, apalagi tidak terjadi kecelakaan yang akan datang. Kecelakaan dengan penyebab. Jadi begini kesimpulannya bahwa penyebab kecelakaan harus diketahui. Dari suatu kegiatan pekerjaan terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui penyebabnya. Tanpa mengetahui penyebabnya, pekerjaan tersebut tidak boleh diteruskan. Ya, jadi ingat orang safety harus memastikan ke perusahaan ya penyebab kecelakaan belum tahu, masih mau diteruskan pekerjaan tersebut, berarti mengundang kecelakaan berikut akan terjadi. Itu tujuannya. Maka kita perlu menyelidiki kecelakaan untuk menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Oke. Sekarang macam kayak ini kecelakaannya. Bayangkan aja, ya. Ini sederhana, ini kecelakaan. Apa ini kecelakaan ini? Apa sebenarnya yang terjadi sampai begini? Apakah orang ini masih hidup atau tidak? Kalau melihat kondisinya nih, yakin kita tidak sudah habis, sudah apa nih, sudah fatal nih, sudah berakhir hidupnya. Jadi ini satu bentuk yang harus. Jadi kecelakaan itu kalau didefinisikan yaitu kejadian tidak terencana yang tidak diharapkan. Sudah jelas ya, sangat mengganggu dan bisa menghentikan suatu produksi, kegiatan normal manusia dan berpotensi menimbulkan cedera manusia sudah pasti bisa terjadi ya, tapi bisa juga kecelakaan itu tidak ada cedera manusia, tapi terjadi kerugian finansial, harta benda, kerusakan. Ya, sudah itu mungkin kerusakan harta benda dan juga terhentinya produksi ya jelas. Ya, oke, selanjutnya penting kita pahami dulu safety policy, bukan policy ya, safety philosophy, filosofinya, filsafahnya, filsafah K3, yaitu apa? Kecelakaan ada penyebabnya. Things happens for a reason. Sesuatu terjadi pasti ada penyebabnya. Jadi kecelakaan juga, ya. Jadi yang jelas kecelakaan terjadi. Tipe dari kecelakaan itu ya, jenis dasar kecelakaan ini yang tidak bisa dilepaskan dari penyelidikan kecelakaan ini, penyelidikan terjadinya kecelakaan. Ya. Kecelakaan itu bisa dalam bentuk minor, kecelakaan kecil, ya. Seperti tergores tangan kita, kena paku kecil atau material, atau seperti terluka oleh pisau kertas atau terjepit, atau ini kecelakaan kecil itu, kecelakaan yang bisa kita abaikan, namun dibutuhkan hanya cuma P2K3 ya. Tapi tergantung pertimbangan seseorang terhadap suatu kecelakaan kecil. Sebab kalau menurut aturan kecelakaan berapapun kecilnya itu harus dilaporkan. So yang kecil ini kalau terjadi kalau dilakukan penanganan yang tidak sesuai, ya, ini bisa terjadi infected atau masuk infeksi ya, bisa membengkak, bisa. So ada kejadian, ya, jarinya kawan ini
eh, luka ya kecil tidak dilaporkannya, didiamin aja, malah tidak diobatnya di P3K, di bahan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu ya. Sudah itu didiam-diamkan ya. Tahu-tahu jari tersebut setelah 3-4 bulan jari itu tidak bisa dibengkokkan. Dia lurus terus jari itu. Paksa dioperasi. Akibatnya apa? Tidak di cover oleh Depnaker. Itu kejadian udah lama ya, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi bagaimanapun kecilnya kecelakaan itu harus dilakukan sesuai prosedur, yaitu pakai P3K, alat apa ini, pengobatan yang ada boxnya itu, ya kan, dilaksanakan, diperban oleh orang yang ahli, dikasih steril, dikasih obat oleh medikal, orang medik ya. Di perusahaan masih ada orang medik yang pernah ikut pelatihan first aid, ya, first aid. Mungkin saudara sudah tahu. Jadi tidak boleh sembarangan juga kalau luka kecil langsung diabaikan begitu aja, itu yang terjadi. Maka perlu dirawat, walaupun dalam bentuk alat yang perban atau minyak yang merah itu ya, yang luka-luka yang saudara-saudara pasti tahu yang dimaksud. Oke. Jadi kecelakaan lebih serius menimbulkan cedera atau kerusakan peralatan atau harta. Ya, seperti apa? Jatuh barang dari forklift atau seseorang jatuh dari tangga. Ya, ini akan jauh lebih serius lagi kecelakaannya. Ya, suatu kecelakaan terjadi selama waktu yang cukup panjang, maksudnya terjadi proses yang panjang. Kecelakaan ini apa bentuknya? Yaitu terjadi terpaparnya seseorang dengan suara kebisingan yang merusak telinganya, gendang telinganya, ya. Jadi ini bisa akan mempengaruhi dia lama-lama. Juga yang sifat kecelakaan yang makan waktu lama ini, itu termasuk kimia, zat kimia yang terhirup sama kita, ya, terjadi kerusakan pada diri kita. Dan juga kena ergonomis, ya, yaitu cara mengangkat sesuatu yang berat tidak sesuai dengan prosedur, maka terjadi cedera pada punggungnya, terjadi saraf terjepit, ya, saraf terjepit pada punggungnya, karena ruas punggungnya tadi akan terjadi kerusakan, maka akan menjadi penyakit sepanjang hidupnya lagi, sisa hidupnya akan merasakan sakit itu, karena saraf terjepit itu jarang yang bisa terobatin secara tuntas. Akibat apa tadi? Akibat manual handling. Ya, manual handling itu apa? Mengangkat sesuatu dengan menggunakan tangan, ya. Nah, ini bisa dirasakan ujung-ujung atau setelah pensiun orang baru terasa sakit karena ada salahnya. Ada kesalahan cara mengangkat secara manual. Ini penyakit yang jangka panjang baru terasa gitu. Ya, masuk kehilangan pendengaran, sakit akibat terpapar zat kimia dan lain-lain, dan masuk asap juga ya, atau termasuk debu. Berikut adalah mengenai istilah di sini ini near hit. Near hit ini nyaris celaka. Nyaris celaka ini sebenarnya karena waktunya tidak tepat dan tempat kita berdiri juga tidak pas. Kalau pas tempat dan waktunya, maka kecelakaan bisa fatal terjadi. Itu sering terjadi itu. Namanya kalau di bahasa Inggris itu near miss atau nyaris, ya. Dan kalau itu suatu perbuatan tindakan ya, unsafe act ya, dan terjadi near miss yang nyaris, disuruh ulang lagi orang tersebut pasti dia tidak berani. Ya. Karena kebetulan nasib aja maka dia selamat. Ini banyak contohnya, tapi kita tidak perlu bahas lagi, ya, karena kita harus mengejar waktunya, ya. Jadi kecelakaan tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan, tapi bisa saja sebaliknya, cuma kena waktu dan tempat yang berbeda sedikit aja, maka orang itu selamat. Itu yang dimaksud near miss. Jadi diingat, ya, nyaris terjadi sama seriusnya dengan kecelakaan. Jadi jangan dianggap enteng bahwa waduh, yang jatuh tadi sedikit saja mau menimpa saya. Ya, ada yang rebah tadi tiang, hanya jarak 1 meter dari saya. Langsung didiamkan begitu aja. No way. Saudara, orang yang safety yang bertanggung jawab di sana harus menyelidiki. Kenapa tiang ini rebah, jatuh? Ya,
Apa yang dia harus diselidiki? Ngapa harus dipermasalahkan? Kan tidak ada yang celaka. No way, itu tidak benar. Ya, cuma nasib aja orang tidak ada berposisi 1 meter di arah jatuhnya barang tadi. Dan itu saya pernah alamin, melihat sendiri dan itu harus diselidiki juga. Penyebabnya kenapa tiang itu jatuh? Kenapa terjadi insiden tadi? Ingat bahwa near miss atau near hit atau nyaris tetap diselidiki seperti kecelakaan yang serius untuk safety profesional, orang-orang yang profesional di bidang K3. Selanjutnya, kecelakaan mempunyai kesamaan dua hal dengan hasil yang dua hal ya, maksudnya selalu ada akibat dari sebuah kecelakaan ya, kecelakaan pasti ada akibatnya, itu yang penting. Yang kedua, selalu ada faktor penyebab dari kecelakaan. Ini. Jadi tidak ada kecelakaan itu berdiri sendiri ya. Saya sebagai orang safety dari 25 tahun yang lalu saya sering dihadapin hal-hal yang begini. Dibilang sama orang, "Wah, ini kan ada apa di sini lewat kucing hitam kah atau apakah kecelakaan muka ini?" Atau dibilangkan, "Wah, di daerah sini nih, jalan di sini nih sering kecelakaan, tidak pasti kecelakaan karena dia harus minta korban di sini." Ya, kini itu tidak ada dalam kamus orang safety. Sesuatu pasti ada penyebabnya yang masuk akal. Itu aja yang perlu diingat bagi orang safety. Ya, seperti ini bahaya listrik. Ya, ini sudah jelas ada bahayanya. Ya, sekedar untuk mengetahui aja. Suatu akibat dari kecelakaan ada negatif aspeknya dan ada negatif aspek yang dimaksud di sini apa? Injury, yaitu possible death, itu negatif aspeknya. Cedera yang mungkin kematian. Ya, sudah itu bisa penyakit akibat kerja, bisa juga terjadi kerusakan terhadap harta benda, peralatan. Ya, sudah itu misalnya juga biaya yang kelihatan atau yang tersembunyi juga. Ya, bisa timbul. Sudah itu kerugian dari produktivitas. Harus selesai 10 jam akibat kecelakaan, selesainya menjadi 30 jam. Ya, harus bisa disambung pekerjaan itu dengan cepat, akhirnya tertunda. Yang deretan kerjaan-kerjaan lain akan tertunda akibat yang ini sudah terjadi kerusakannya. Ini yang itu namanya loss productivity, kerugian dari produktivitas. Suatu moral rasa bersalah ya. Perusahaan juga kalau kecelakaan berkepanjangan ya, maka dia akan akan dinilai oleh pemerintahan sebagai perusahaan yang perlu diawasi ya. Dan ada apa namanya ini kontes-kontes yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk mendorong perusahaan-perusahaan supaya aktif menjalankan program safety. Jadi moral rasa bersalah ini juga ya tetap akan ada. Apalagi kita seorang bos, anak buah kita kecelakaan, cacat dia seumur hidup, ya. Bagaimana perasaan kita? Tanggung jawab. Tanggung jawab kita ada yang tidak diterapkan sehingga terjadi kecelakaan di lingkungan kita. Kalau positif aspeknya, ya orang akan bertambah pintar dibikinnya, ya. Adanya accident investigation, dan bisa melihat kesamaan dengan proses-proses yang lain ya. Sebab proses itulah yang tidak dikenali bahayanya dan risikonya dan tidak diterapkan kontrolnya yang menimbulkan suatu kecelakaan. Maka proses yang kejadian dari suatu kecelakaan itu bisa dijadikan bahan untuk melihat proses-proses atau aktiviti-aktiviti yang lain yang sejenis yang belum terjadi kecelakaan, maka kita bisa benarin. Itu positifnya. Ya. Ingat, saya sebagai orang safety itu sangat penting. Jadi kecelakaan tidak bisa diabaikan aja, tapi dijadikan something to learn, ya, some lessons to learn atau bagian untuk dipelajari, ya, akan membuat kita lebih cerdas dan lebih pintar dalam masalah kecelakaan, dalam masalah keselamatan. Itu positif aspeknya, ya. Dan mencegah terulang lagi tentu dengan di samping di tempat kecelakaan tadi, mungkin di tempat kecelakaan yang sejenis atau di tempat pekerjaan yang sejenis maksud saya.
akan menjadi bahan. Maka itu penting dalam perusahaan. Kalau di Australia, saya berapa kali ke Australia dan ikut orang pelajaran safety juga ya di IFAB di mana itu training. Di sana orang safety dari suatu perusahaan ke perusahaan itu saling berteman, saling memberi informasi. Kalau terjadi kecelakaan, mereka akan memberitahu penyebabnya apa gini langsung. Di sana ada rupanya kalau orang asing kan punya klub atau punya namanya itu pub ya. Itu ada khusus orang safety aja di sana. Ada di dalam safety tempat minum-minum bir mereka kan itu ditempel itu bulletin board besar, semua informasi mengenai safety, mengenai pindah, mengenai datang, mengenai pergi, mengenai apa, semua ada lengkap di sana. Senang kita membacanya, ya, mengenai kecelakaan. Jadi mungkin dari ada 20 perusahaan di kota itu bergabung di sana semua. Jadi tujuannya apa? Maksudnya untuk berbagi informasi sehingga kecelakaan di tempat lain bisa menjadi pelajaran bagi perusahaan yang lain. Jadi perusahaan itu mendapatkan kecelakaan bisa jadi bahan pelajaran untuk perusahaan lain, ya, dan sangat make sense, sangat masuk akal. Ya, yang jelas kecelakaan itu jangan terulang lagi, ya. Perubahan program ketiga, perubahan prosedur, ini aspek positifnya, ya. Sudah tuh ya Aceng dari perubahan rancangan peralatan juga bisa. Tujuan pendidikan apa? Yaitu mencegah terulang kecelakaan serupa. Ini tujuan utamanya, ya. Penemuan fakta yang membuat terjadinya kecelakaan, ya. Apa yang terjadi, ya. Apa penyebab dasarnya, ya, penyebab dasar basic cause-nya. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah tidak terulang lagi. Untuk mencegah terulang lagi itu apa yang harus dilakukan. Jadi hasil penyidikan kecelakaan itu harus disebarluaskan di perusahaan kita. Kalau bisa seperti yang dibilang tadi bisa diketahui oleh perusahaan lain, berbagi informasi. Jadi bukan untuk penyidikan kecelakaan ini bukan untuk untuk membebaskan personel atau pimpinan dari tanggung jawab, ya, karena dia ada tanggung jawab kecelakaan itu, ya. Suatu tidak memenuhi persyaratan asuransi, bukan untuk memenuhi persyaratan asuransi, ya. Suatu juga bukan untuk membela sebuah jabatan dari tuntutan hukum. Soal pihak asuransi juga ingin tahu dia apa penyebabnya kecelakaan terjadi. Jadi bukan untuk membela seseorang atau untuk menyalahkan seseorang. Bukan itu tujuannya penyelidikan kecelakaan. Ya. Oke, selanjutnya pembahasan materi adalah ditinjau ulang insiden yang dihadapin, ya, ditinjau ulang, direview, dipelajari bagaimana. Suatu ditetapkan fakta-fakta penyumbang. Fakta-fakta penyumbang apa? Mungkin pengetahuan orang ini tidak ada. Mungkin fakta pendukungnya orang ini tidak pernah ikut safety talk. Mungkin orang ini tidak pernah training dengan alat yang dia pakai. Mungkin orang ini tidak berwenang dalam mengerjakan itu. Tidak ada yang ditunjuk, tidak ada suruhan dia. Tidak sesuai dengan job desk-nya, job description-nya. Tidak sesuai dengan tugas jabatannya. Ya kan? Banyak. Itu fakta-fakta yang menyumbang. Yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Suatu determine root cause, penyebab dasarnya apa? Tetapkan penyebab dasarnya. Apa penyebab dasarnya? Ya, mungkin penyebab dasarnya bekerja tanpa alat pelindung diri. Ya, dia memanjat di ketinggian tidak ada alat pelindung diri untuk mencegah dia jatuh ya ke bawah. Jadi kalau kita membahas ini ya sudah jelas. Instruktur sebagai saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang kita bahas. Kalau di kelas biasanya begitu. Bagaimana nih suara saya sendiri yang terdengar? Lancar kah? Lancar, siap. Lancar, oke. Lancar. Oke, bagus. Oke. Sekarang jenis kecelakaan itu apa? Lancar. Lancar, bagus. Saya khawatirkan betul. Saya bicara sendiri, tahu-tahu orang pada bubar. Kalau di kelas kan bisa dilihat, orang keluar pintu sudah kelihatan. Kalau di sini tidak tahu kita. Oke, kita teruskan. Fall atau jatuh, ini adalah bahaya, ya. Jatuh bahaya, ya. Jatuh itu ada di tempat yang rata, maksudnya karena kakinya terkait itu jatuh di tempat yang rata. Tapi jatuh pada posisi yang berbeda dari tinggi ke rendah jatuh, itu ada jatuh juga namanya bahaya, ya.
Dan itu ini bagian-bagian yang harus kita pastikan dari suatu kecelakaan yang kita selidiki. Orang ini kenapa dia kecelakaan begini? Oh, tahu-tahu dia jatuh. Oke, kita bisa urut nanti tuh kenapa dia jatuh. Wah, dia bekerja di sana. Kita ketahui. Siapa yang nyuruh dia kerja di sana? Sesuaikah dengan jabatannya? Itulah yang dimaksud dengan menyelidiki penyebabnya. Suatu apakah dia terjepit, ya? Kenapa dia sampai terjepit? Apa urusannya dia dengan yang menjepit dia ini? Bisa kita pahamin. Suatu itu terjepit. Apakah terjepitnya di dalam pada sesuatu atau di antara terjepitnya atau kontak dengan chemical, ya. Jadi chemical ini termasuk energi juga ini ya. Jadi kontak dengan energi itu menimbulkan kecelakaan, ya, kontak dengan energi. Ini listrik, energi listrik, kontak dengan energi listrik, kontak dengan panas, ya, atau dengan extremely cold. Itu kita mungkin tidak merasakan ya. Kalau di daerah dingin, yang temperatur sampai 30 derajat di bawah nol, itu besi yang terpapar dengan kedinginan di bawah 30 derajat Celcius, ya, pagi hari misalnya tuh, kita pegang dengan tangan telanjang, itu kalau itu kunci ya, kunci besi ya, kalau kita pegang dengan tangan telanjang, itu besi ini lengket di telapak tangan kita itu. Kalau kita paksa membukanya, itu copot itu daging lapisan ini. Karena saya pernah melihat itu, ya, melihat apanya, fotonya. Jadi dingin itu jangan dianggap enteng. Kita tidak merasakan dingin yang di bawah 30 derajat Celcius, di bawah 0 30 derajat Celcius. Karena kalau bersentuhan kita dengan yang dingin itu sama. Dan dingin tentu bukan itu aja, tapi bisa mempengaruhi tubuh kita, konsentrasi kita. Suatu kontak dengan dingin, dengan temperatur tadi ya, suatu terhadap radiasi X-ray, radiasi macam-macam ya. Sudah itu adalah reaksi tubuh ya terhadap sesuatu, bisa juga terjadi. Sudah itu gerakan-gerakan yang tidak disengaja, gerakan-gerakan yang tiba-tiba, itu juga bisa terjadi kontak kita dengan itu. Suatu gerakan yang tidak disengaja, atau bisa juga gerakan yang disengaja. Ya, jadi ini bisa juga dalam bentuk menimbulkan yang tadi. Berikut adalah struck, terpukul terhadap atau objek diam penggerak atau objek yang menonjol pinggiran sudut oleh objek penggerak melayang, atau jatuh ya oleh barang yang jatuh dari atas, atau tergerus oleh gesekan atau tekanan atau getaran. Ini penyebab-penyebab dari suatu kecelakaan yang kita harus ketahui waktu kita menyelidikinya ya. Jadi hal-hal ini tidak bisa lepas dari berupa fakta-fakta yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui. Jadi investigasi ini berupa langkah bertahap ya, bertahap atau langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Strategi penyelidikan. Kumpulkan informasi pertama, informasi yang seperti tadi ya, kenyataan-kenyataan tadi, cari tetapkan fakta-faktanya ya. Pisahkan fakta pendukung yang penting, suatu temui penyebab dasar. Ya, penyebab dasarnya apa? Suatu tetapkan tindakan perbaikan. Ya, apa perbaikannya? Apa kontrol yang harus kita terapkan supaya jangan kecelakaan serupa terjadi lagi gitu. Suatu lakukan tindakan perbaikan. Lakukan tindakan perbaikan ini terhadap faktor-faktor yang menunjang terjadinya kecelakaan tersebut. Ya, ini diimplementasikan. Ya, diterapkan. Suatu amankan tempat kejadian, ya, misalnya dengan cara menghilangkan bahayanya, ya. Menghilangkan bahaya apa? Yaitu misalnya kontrol kimia, ya, sudah itu menghilangkan energi. Jadi kalau kontrol kimia itu maksudnya kimia itu harus dikendalikan sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan dari kimia itu sendiri. So, zat kimia kalau ada di perusahaan kita, dia harus ada lembaran MSDS-nya yang harus kita pelajari bagaimana menangani zat kimia itu. Ya. Sudah itu energi, hilangkan energinya dulu. Suatu hilangkan tekanannya. Ya. Suatu buat terang kalau digelap, jadi hilangkan kegelapan maka dibuat terang. Suatu disingkirkan atau dipisah-pisah
atau diberi ventilasi yang cukup. Ya. Jadi ini dihilangkan tempat kejadian itu, dihilangkan bahaya-bahaya yang bisa kita deteksi. Ya, seperti tadi itu. Oke, siapkan pertolongan kepada kepada korban yang celaka. Ya, pastikan perawatan tersedia untuk yang cedera sebelum melakukan penyelidikan. Ya, jangan yang cedera kita biarkan langsung kita menyelidiki, bukan. Tapi maksudnya di sini selesaikan dulu cedera ini, yang orang yang cedera ini sebelum melakukan penyelidikan. Kecuali dia tergantung situasi ya. Kadang-kadang tim menyelidik ini kadang-kadang tidak bisa satu orang saja, harus ditunjuk oleh atasan. Kalau kecelakaan yang paling serius itu malah ada tim, ya minimal timnya itu misalnya ada orang safety-nya, ada orang supervisornya, ada departemen head-nya, dan ada kelompok atau bisa terdiri dari 3 atau 4 orang ya untuk melakukan sesuai prosedurnya. Ya. Jadi yang pertama itu isolasi tempat kejadian dulu. Ya. Tentu melihat keseriusan kecelakaan tadi. Suatu tempat kecelakaan dibarikade dan dilarang orang lain masuk area. Setelah itu yang boleh masuk hanya tim penyelamat, polisi, dan penyelidik. Lindungi bukti sampai penyelidikan selesai. Sudah itu, tanya apa yang terjadi. Dapatkan pandangan ringkas tentang situasi dari para saksi dan korban. Ya. Sudah itu laporan kalau belum laporan terperinci cukup untuk mengerti dasar. Jadi yang pertama itu dapatkan pandangan ringkas tentang situasi dari para saksi dan korban. Jadi belum bentuk laporan terperinci, cukup untuk mengerti dasar-dasar apa yang terjadi. Jadi ada penyelidikan awal, ya, laporan awal, ya. Laporan awal sudah itu baru disusul dengan yang terperinci. Sudah itu berikut wawancara korban dan para saksi. Wawancarai secepat mungkin setelah kejadian. Jadi jangan ditunggu berhari-hari. Kejadian hari ini, ya langsung kejadian jam ini langsung dilaporkan manajemen, langsung diputuskan, lakukan penyelidikan. Tidak perlu ditunggu-tunggu lagi. Dan itu sudah ada prosedurnya. Jadi prosedurnya itu yang paling penting, sudah siapa yang dilibatkan, orang itu harus meninggalkan pekerjaannya dulu. Semua meninggalkan pekerjaan untuk menyelidiki kecelakaan. Sudah itu jangan mengganggu pelayanan medis saat wawancara. Ya. Jadi kalau misalnya yang cedera sedang dirawat oleh para medis, kita langsung bertanya kepada korban. Itu jangan. Itu tunggu setelah selesai orang tersebut. Sudah itu wawancara secara terpisah, jangan sekali ramai-ramai diwawancarai, ya. So hasil yang sebenarnya itu yang benar-benar keluar dari pendapat orang tersebut, ya. Jadi jangan sekali 2 orang kita wawancarai atau sekali 4 orang kita tanyai, jangan. Harus sifatnya terpisah-pisah. Jangan biarkan para saksi berbicara banyak sebelum wawancara. Jadi kadang-kadang cenderung jumpa orang yang kita belum bertanya aja dia sudah menjelaskan, ya. Semua pertanyaan kita harus punya strategi, ya. Misalnya, Anda tuh di mana waktu kecelakaan ini, misalnya kan, pada jam berapa kira-kira gitu. Apa yang Anda lihat? Jadi jelas, jangan dibiarkan dia tuh bercerita panjang lebar sehingga ngawur kemana-mana, itu jadi hilang objektivitas dari wawancara kita. Setelah itu berikutnya wawancara buat yang diinterview merasa nyaman. Mungkin akan keberatan membahas kejadian khususnya kalau akan terjadi menjadi masalah bagi dia, ya. Jadi dijelaskan tujuannya apa, ya. Yakinkan mereka bahwa ini hanya proses mencari fakta apa adanya. Ingatkan mereka bahwa ini akan dipergunakan agar insiden yang serupa tidak terjadi lagi. Ya. Oke, itu yang penting dipastikan dia waktu diinterview saksi tadi buat catatan, ajukan pertanyaan terbuka, ya open ended, misalnya apa yang Anda lihat, ya apa yang terjadi, ya biar dia yang menjelaskan. Jangan berikan pertanyaan yang dijawabnya Anda tadi
Anda tadi di sini jam 3 ya? Itu nggak bagus pertanyaannya itu. Tapi jam berapa Anda tadi di sini? Sudah itu Anda berteman dengan dia waktu bekerja ya? Jangan. Itu pertanyaannya jawabannya ya tidak. Itu tidak boleh. Itu bukan. Itu closed question namanya. Bukan open question. Open question dia yang menjelaskan ya. Siapa bisa dijelaskan dengan siapa dia bekerja tadi? Ah, itu bagus pertanyaannya. Ya kan? Oh, dia bekerja dengan saya. Nah, itu dia jelaskan gitu kan. Oh, apa yang Anda kerjakan waktu dengan dia? Ah, itu salah satu pertanyaannya. Jangan ajukan sugesti. Sugesti itu jangan membuat dia apabila ditanya bingung mengucapkannya sebuah kata atau menjelaskan, jangan dibantu. Misalnya, saya dijawabnya, misalnya kamu kemana? Jadi kamu waktu itu lagi apa ya? Lagi berkunjung di sana ya? Nah, lagi kebetulan lewat di sana ya? Nggak perlu kita jelaskan. Tanya dia apa yang dia lakukannya. Jadi itu maksudnya jangan ajukan dorongan untuk mudah dia menjawab. Biar yang benar-benar kenyataan yang dilihat. Jadi dalam wawancara selanjutnya adalah pergunakan pertanyaan tertutup selanjutnya untuk detail atau perincian. Jadi kalau sudah dijelaskannya sesuatu kan, untuk memastikannya, baru kita suruh dia menjawab secara tertutup, iya atau tidak. Oh jadi Bapak tadi menjelaskan bahwa Bapak bekerja dengan dia Bapak menjelaskan bahwa bekerja dari jam 3 sampai jam 5. Nah, itu baru bisa, jadi memastikan apa yang sudah diterangkannya itu boleh pertanyaan tertutup. Jadi kalau pertanyaan awal tidak boleh pertanyaan tertutup. Ya. Sudah itu setelah ditanya, diberikan penjelasan, pertanyaan berikutnya bisa diajukan agar lebih jelas. Gitu. Jadinya tidak ada berdiri. Tadinya Anda berdiri di mana? Ini boleh. Ya artinya dia akan menjelaskan, oh saya berdiri di sana. Tapi kalau kita bilang, tadi Anda berdiri di sana ya? Atau Anda tadi berdiri dekat forklift ya? Jangan, itu tidak bagus pertanyaan. Kecuali dia jawab, iya benar saya berdiri dekat forklift kira-kira jarak 2 meter. Nah, setelah itu baru kita pastikan ucapan dia itu kita verifikasi lagi untuk mencari kepastian boleh, nggak ada masalah. Jam berapa terjadinya itu boleh ya. Sudah itu wawancara berikutnya jangan ajukan pertanyaan yang menuntun. Ya misalnya yang jelek pertanyaan itu apa? Mengapa operator forklift mengendarai kebut-kebutan? Itu enggak bagus. Yang bagus bagaimana? Bagaimana cara operator mengendarai forkliftnya? Sudah itu jawab, oh, dia melaju tadi, menurut sampean melaju dia. Kalau menurut saya dia melaju itu. Itu boleh minta pendapat dia itu bagus, ya. Pendapat dia. Suatu bila saksi mulai memberi alasan-alasan atau keterangan yang melebar ke sana ke sini, patahkan urainya dengan sopan, ya. Dan ingatkan mereka agar tetap dengan fakta yang ada. Jangan melenceng cerita-cerita yang hal-hal yang tidak masuk akal. Sering itu terjadi ya, saya mengalami sendiri. Suatu buat ringkasan terhadap apa saja yang telah disampaikan kepada Anda. Ya, apa ringkasan terhadap apa saja yang telah disampaikan kepada Anda, ringkasannya. Perbaiki kesalahpahaman atas apa yang terjadi antara Anda dan saksi. Misalnya Anda memahami sesuatu, pastikan lagi sama dia, ya. Pastikan benarkah ini gini gitu. Ya. Suatu minta usulan kepada saksi atau korban untuk mencegah agar kejadian tidak terulang lagi. Ini sangat bagus. Minta pendapatnya. Supaya tidak terjadi kecelakaan seperti ini, Anda sebagai saksi apa yang harus dihindarin supaya jangan terjadi lagi. Wah, dia senang kali itu. Biarpun kadang-kadang itu tidak benar, biarpun tidak agak meleset atau bagaimana, tapi itu senang karena sering malahan membantu kita. Ya. Jadi tidak bisa juga dibilangkan tidak berguna, tapi bisa sangat berguna, tapi juga ada yang berlebihan ceritanya dan kita bisa menelaah. Ya, jadi sering dia mengalami gitu. Oke, selanjutnya dapatkan pernyataan tertulis yang ditandatangani dari para saksi. Ini juga penting, ya. Kadang-kadang mereka tuh tidak mau menulis, ya, maka mereka buat aja pernyataan bagi kita, suruh tanda tanganin dia, suruh baca sama dia, nanti bagaimana. Tadi saudara menjelaskan bahwa ini kejadiannya jam sekian, gini. Suatu dia sekarang gini. Pokoknya pernyataan yang didapat dari saksi tadi, tulis, suruh dia tanda tangan. So jarang yang mau dia membuat laporan yang mengenai kesaksian dia tadi. Ya, ini penting juga dipahamin ya. Oke, selanjutnya
baca skenario handout, ya, baca skenario. Ini begini untuk latihan wawancara, ya. Jadi saudara-saudara bisa latihan, ya. Sayang kita enggak di kelas ya. Kalau saya ngajar investigasi di kelas, itu saya buat grup atau pasangan berdua-dua ya untuk memberikan wawancara dari suatu kecelakaan. Misalnya kecelakaan sudah dibuat skenarionya bahwa dia melakukan suatu saksi, dia menjadi saksi dari suatu kecelakaan, bentuk kecelakaan gini. Nanti disuruh teman yang menanyai, nanti berbalik lagi. Ini praktek di kelas ya, kita tidak bisa melaksanakan gitu. Tapi bagaimanapun untuk melatih bagi saudara yang benar-benar orang safety yang ingin ahli, buat skenario suatu kecelakaan, mulai latihan dengan teman, ya kalau perlu direkod, dibuat videonya, kalau perlu dimasukkan ke YouTube. Gitu. Oke, satu orang berperan sebagai penyelidik sudah jelas, ya kan? Dan satu orang lagi sebagai saksi, ya enggak. Kalau korban, ya ini korban tentu melihat kategori, melihat keadaannya. Ada korban ini dia juga menjadi saksi, bisa dia menjadi saksi sendiri, dia menjelaskan sendiri, gini-gini, tentu yang bisa menjawab, ya. Tapi kalau sudah tidak bisa menjawab, itu banyak aja, ada aja korban yang begitu. Jadi saudara-saudara pasti bisa membedakannya. Ya. Pelajari TKP kecelakaan, cari hal-hal yang bisa membuat Anda memahami apa yang terjadi. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, di daerah lingkungan yang tajam dan licin lagi. Atau di daerah kerja, bagaimana bentuk kecelakaannya, bisa kita ketahui. Misalnya di bengkel, orang itu jatuh sesuatu yang sehingga dia tertimpa dan itu bisa kita pelajari kenapa dia tertimpa, bagaimana proses kerjanya, bagaimana terjadinya, akan mudah melihatnya gitu. Apalagi kalau ada saksi-saksi. Jadi mempelajari TKP tempat kejadian kecelakaan ini sangat bagus dan kita harus. Jadi pada alat peralatan adanya penyok, retak, tergores, pecah dan lain-lain itu juga bagian sebagai saksi ya, saksi yang bisa dijadikan bukti dari suatu proses terjadinya kecelakaan. Bekas ban atau jejak kaki bisa juga kalau di daerah-daerah yang membutuhkan yang terjadinya kecelakaan yang berhubungan dengan kendaraan. Suatu tumpahan, ceceran atau kebocoran, kalau misalnya di bengkel juga bisa terjadi gini. Suatu bertebaran atau bagian yang patah dan lain-lain, ya. Itu semua bisa menjadi bahan bukti. Buat sket gambar TKP tempat kejadian perkara. Jadi sket ini misalnya jarak dari pinggir jalan berapa kalau ini terjadi di jalan. Kalau terjadi di lapangan kita lihat dari mana jarak bangunan, jarak orang berdiri, di mana posisinya, apa yang terjadi saat itu, bisa dibikin sket tempat kejadian perkara. Suatu catat jarak dan ukuran, tekanan dan temperatur udara waktu itu. Apakah panas terik atau sedang hujan atau sedang angin kencang. Itu fakta, itu yang namanya fakta-fakta yang bisa mendukung. Ya. Dan waktu jam juga. Kecelakaan itu waktu mungkin sudah jam orang mau pulang kerja. Nah, itu sudah tahu kita itu. Kemungkinan dia buru-buru. Ya enggak? Kita ketahui juga dia orangnya bagaimana. Ya, latar belakangnya bagaimana, itu bisa dipahamin dan sangat menarik ya untuk mengikuti ini. Suatu catat arah angin ya, tadi sudah saya bilang ya, kecepatan angin harus dicatat, temperatur udara, matahari di daerahnya, daerah kelindung apa gitu. Suatu faktor yang mendorong terjadinya suatu kecelakaan ya, bisa menjadi faktor pendorong suatu kecelakaan. Suatu ambil fotonya. Foto tempat kejadian apa kalau sekarang ini HP kita langsung menjadi alat kamera ya, memberi penjelasan. Setelah itu kelebihannya sekarang lagi yang saya lihat ya, kita bisa langsung merekam pertanyaan dan percakapan kita ya. Dan kita kasih tahu dia, jangan diam-diam kita merekod, tapi merekod ya video atau kita kasih tahu dia, kita ini percakapan kita catat ya, boleh kan? Ya, kita tanya sama dia. Jadi dia berhati-hati juga dia, kan? Menjelaskan apa adanya, itu yang paling penting kan? Kalau enggak apa adanya dijelaskan nanti bisa salah kita memberikan laporan mengenai penyebab suatu kecelakaan. Jadi ambil foto yang mungkin kan akan dibuang atau hilang karena dibersihkan tumpahan bekas. Ambil foto yang kemungkinan sesuatu yang akan menjadi saksi ya. 35, ini ukurannya sekarang tidak ada zaman lagi nih, pakai kamera 35 mm, kamera Polaroid dan video kamera bisa dibuat.
Di zaman sekarang ini dengan Android, Samsung sudah bisa dilaksanakan semuanya. Ya, kamera digital juga enggak perlu. Karena ini materinya sudah, ya bagaimanapun konteksnya tetap sama, tidak ada masalah. Malahan sekarang kemudahan-kemudahan banyak yang bisa kita dapatkan. Suatu periksa catatan pelatihan dari orang tersebut kalau kecelakaannya berhubungan dengan peralatan kerja, alat kerja, ya, dengan profesinya yang memungkinkan dia butuh pelatihan, ya, catatan pelatihan, misalnya seorang mekanik dia, apa pelatihan yang diikuti? Seorang operator dia membuat jatuhnya suatu kren alat angkat, lihat semua yang berhubungan dengan situ, atau dengan alat sendiri, ya. Terjadi kegagalan pengereman misalnya kan kita catat alat ini pernah di maintenance nggak, dirawat nggak, ya, di preventive maintenance, ya. So preventive maintenance ini adalah kontrol administrasi yang sangat bagus untuk menjamin peralatan itu bekerja sesuai standar. Standar apa? Standar dari pabrik. Ya, jadi pedomannya. Kalau perlu alat-alat yang dipergunakan itu kita tanyain, mana nih kontrol dokumen dari alat ini, dokumen dari alat ini, dari pabrik. Kita beli motor aja harus ada buku-bukunya kan, buku mobil apalagi. Apalagi peralatan-peralatan yang besar-besar itu. Pasti ada bukunya yang kita bisa melihat. Sudah tuh dari servis, dari perawatan tadi, dari rekod-rekodnya tadi ya, kita lihat. Jangan ada kerjaan yang diulang-ulang ngerjakannya. Sudah itu kita bisa kejar siapa yang ngerjakan. Wah, ini namanya nih Iwan. Oh, kalau gitu Iwan ini siapa nih orangnya? Wah, dia mekanik. Ada penunjukan dia sebagai mekanik? Nggak ada. Siapa yang nunjuk dia sebagai mekanik? Nggak tahu, bosnya ditunjuk aja dia. Dasarnya apa? Nggak ada. Nah, itu sudah ada temuan itu. Ya, serius itu sudah. Tapi orangnya si Iwan ini seorang mekanik. Kalau perlu kita tanya dia dari mana dapat pengalamannya, mana sertifikat mendukung dia sebagai seorang mekanik, mana penunjukan dia sebagai seorang mekanik, apa referensinya dia sebagai mekanik, sehingga dia bisa menyetel rem. Orang tidak bisa nyetel rem, langsung dia yang ngerjakan. Oke, bagus katanya, padahal dia tidak tahu apa yang dikerjainnya. Langsung mobil itu langsung dibawa oleh orang tanpa mengecek lagi remnya, langsung tempat-tempat yang dibutuhkan rem yang mendadak, tahu-tahu remnya enggak, remnya blong. Bayangkan bahayanya. Jadi orang-orang maintenance itu bisa kita kejar terus dalam penyelidikan, mengetahui penyebab dasar dari kecelakaan ini apa. Mungkin gagal pengeremannya. Kalau gagal pengeremannya, kenapa? Oh, tidak pernah dimasukkan ke dalam workshop untuk pencegahan atau preventive maintenance. Ya, tidak pernah diperbaiki ini, padahal sudah pernah dikomplain remnya tidak bagus, tapi disuruh pakai terus. Sering terjadi itu, apalagi di zaman saya dulu. Ya, kalau zaman sekarang agak jarang, setahu saya, nggak tahu kalau di tempat lain. Jadi apakah ada kerusakan dari suatu komponen alat yang berulang-ulang rusak itu aja karena orang tidak bisa memperbaikinya. Ya, periksa catatan-catatan kecelakaan, pernah terjadi insiden serupa dan melibatkan karyawan lain. Yaitu gunakan dasar norms. Norms ini apa namanya, syarat ya. Analisis informasi, penggunaan analisa informasi berdasarkan norms. Apa itu? N itu artinya apa? Bukan interpretasi, bukan bualan yang sembarangan aja. Jadi bukan interpretasi sembarangan ya. Sudah itu apa? Bisa disidik, diobserv, bisa disidik. Sudah itu di reliable, bisa dipercaya, diandalkan. Terukur sifatnya dan khusus. Jadi norms ini dijadikan untuk pedoman saja waktu kita menganalisa sebuah informasi, ya, sebuah informasi. Supaya mengerti, paham kita. Yang itu bukan interpretasi nih. Ini bisa disidik, bisa dipercaya, terukur, khusus. Maksud terukur misalnya jelas jaraknya tuh 10 meter dari sana. Misalnya kalau dibilang, oh saya dekat di sana, dekat itu berapa? Pokoknya dekat. Anda bisa itu dekat itu tidak terukur. Dekat itu harus jelas. Oh 10 langkah itu jelas itu. 3 langkah jelas. Ya, itu namanya yang terukur. Atau 10 meter jelas. Tapi oh saya agak jauh, itu tidak bisa di pedoman itu. Agak jauh itu berapa? Kira-kira berapa? Saya bilang itu. Tapi nanya tentu dengan baik-baik, jangan dibesarkan mata kita. Sedangkan kita harus orang itu memberikan informasi sejujurnya. Itu yang dimaksud dengan terukur. Ya mengenai jam juga. Ya kira-kira siang. Siang itu tidak terukur itu. Jelasnya jam 2-an lah, gitu, jam 3 lah.
mungkin setengah jam setelah makan siang. Wah, itu oke. Pas baru makan siang, selesai makan siang, oke kita tahu itu jam. Itu terukur maksudnya. Suatu spesifik, ya. Spesifik ini khusus, tidak melebar, tidak ngambang gitu. Bila sebuah informasi cocok dengan 5 hal di atas yang norms ini, maka itu adalah suatu fakta. Jadi usahakan aja memenuhi norms ini, ya. Bisa memenuhi norms ini, 5. Jadi objektif adalah berdasarkan uraian fakta, bisa disidik berdasarkan apa yang dilihat dan didengar 2 orang atau lebih secara terpisah. Sudah itu 2 orang atau lebih bisa mempunyai pendapat yang sama. Suatu bisa terukur angka-angka ini tadi yang sudah kita bahas, khusus berdasarkan definisi terperinci atas apa yang terjadi. Kalau yang subjektif apa? Ini berdasarkan bayangan imajinasi dia aja, yang berdasarkan bias tidak jelas. Berdasarkan kejadian tidak langsung bisa disidik, tidak bisa disidik. 2 orang atau lebih mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi yang 3 dibilangkannya jam 2, yang satu lagi dibilangnya jam 5 sore, yang satu bilangnya jam 12. Ya, ini enggak benar itu kejadiannya, ya, ceritanya. Kalau umum sifatnya juga enggak bisa diharapkan berdasarkan uraian yang tidak jelas mengenai hal yang terjadi. Ya, terlalu umum, terlalu melebar sehingga enggak fokus. Jadi ini kemampuan kita membuat dia bisa objektif menjawab gitu ya. Pertanyaan kita itu ya tidak tertutup, pertanyaan terbuka itu membuat dia tuh menjelaskan apa adanya. Jadi teknik bertanya ini perlu dilatih ya. Kesampingkan emosi kita ya waktu penyelidikan ini. Jangan dibiarkan perasaan mengganggu, tetap dengan the eyes glaze over. Maksudnya tuh dengan mata yang berbinar-binar senang. Jangan mengira-gira, menebak. Ya. Ketahui apa yang benar-benar terjadi. Hargai laporan dia itu ya, hargai. Disenangkanlah dia sedikit. Angkat-angkat apa istilahnya tuh. Ketahui apa yang benar-benar terjadi. Jangan rasa yakin menutupin fakta. Ya, yakin kita langsung menutupin fakta. Wah, saya yakin begini nih, yakin begini nih. Apalagi dibilang yakin, oh enggak. Itu enggak boleh sampai menutupin fakta. Kalau sudah fakta, kita yakin boleh. Tapi yakin dulu menjadi fakta itu enggak bisa. Ya. Sudah itu jangan mengira-ngira, menebak, jangan yakin menutupin fakta, jangan menganggap-anggap apapun. Ya, dianggap itu enggak bisa. Jangan membuat penilaian tanpa dasar. Fakta pendukung, ini bisa menjadi fakta pendukung apa? Yaitu lingkungan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, lingkungan misalnya daerah yang berbelok, daerah yang mendaki, menurun, suatu daerah yang licin atau daerah yang berbatu-batu, suatu rancangan kalau jalan ya bangunan bisa rancangannya bagaimana atau apa yang dikerjakan rancangannya itu kan itu juga dipelajari. Terus sistem dan prosedur ini sudah sering kita bahas, yaitu prosedur itu langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan. Jangan-jangan langkah-langkahnya tidak benar, ya. Langkah-langkah melakukan pekerjaan itu tidak benar, maka kita bisa lihat suatu tingkah laku manusia, human behavior. Soal tingkah laku manusia ini ada yang cenderung mendapat kecelakaan terus dia. Dia tidak ada maksudnya kecelakaan, tapi dia cenderung mendapat kecelakaan terus. Itu ada itu, namanya itu accident prone istilahnya. Accident prone itu orang yang dia sebenarnya baik aja. Saya ada jumpa orang yang begitu, bukan satu, mungkin lebih dari 2 orang saya pernah jumpa ya selama hidup. Dia baik aja orangnya apa, tapi dia kok kecelakaan sering terjadi. Ya. Boleh dibilang dia tuh sebenarnya lalai orangnya, tidak awas ya, tidak terlalu awas dia orangnya. Walaupun kecelakaan yang dialami ini tidak parah ya, tapi cenderung ada orang yang begitu sifatnya. Tingkah lakunya tuh cenderung menimbulkan kecelakaan. Fakta pendukung lainnya adalah tingkah laku manusia, ya suatu terbiasa dengan semua kecelakaan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ya accident prone. Sudah itu tidak terbatas hanya kepada orang yang terlibat kecelakaan. Ini yang perlu kita lihat. Seperti ini gambaran ini kan dia menjangkau sesuatu, ya overexertion namanya. Overexertion ini memaksakan diri meraih sesuatu ya. Ini sudah sangat berbahaya kerjaan dia ini. Ya.
fakta pendukung cenderung lingkungan ya, lingkungan, misalnya kebisingan yang berlebihan, suatu mengenai uap, kabut, debu yang berlebihan, cahaya yang terlalu terang menerang, dan panas yang berlebihan, atau adanya binatang-binatang yang membuat kita itu menjadi tidak fokus ya, kita fokus melihat binatangnya saja, jangan bahaya lain bisa terabaikan. Jadi ini bisa termasuk. Sudah itu apalagi faktor-faktor pendukungnya yaitu rancangan ini workplace layout, pelataran tempat kerja ya, itu juga bisa mempengaruhi. Macam kawan ini kan daerah kerjanya dia tuh selang-selang kabel-kabel berseliweran, ini sudah bisa dia menjadi penyebab. Dia sudah membuat suatu unsafe condition, kondisi yang tidak selamat, yang tidak aman. Sudah itu faktor desain dari tools dan equipment, ya, rancangan alat dan peralatan. Ya, rancangan alat dan peralatan itu tidak sesuai dengan ergonomis, tidak sesuai dengan manusianya, dan tetap dipakai, maka ini akan bisa menimbulkan kecelakaan. Suatu perawatan, maintenance. Maintenance apa? Maintenance itu adalah perawatan terhadap peralatan motor kita punya harus dirawat terus. Pasti remnya tuh kembali ke kondisi keluar dari pabrik. Lampu-lampu, sign, rating, klaksonnya berbunyi dengan bagus, remnya bagus berbunyi. Itu tujuannya PM. Rusak nggak rusak, masuk ke bengkel dan diperbaiki. Dan diobservasi, dilihat, dan di setel lagi sampai standarnya standar pabrik. Ya. Termasuk juga alat-alat kecil dan alat berat, ya. Jadi bukan motor saja. Jadi perawatan ini tentu dirawat oleh orang yang kompeten. Ada bukti-bukti dia seorang yang ahli yang memenuhi persyaratan terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan menjadi yang mengerjakan hal itu. Berikut fakta pendukung, ya, seperti kejadian ini kan, ini kan hal-hal yang sudah ada bahayanya, yaitu bahaya jatuh. Ya. Jadi sistem prosedur itu kurangnya adanya sistem dan prosedur dalam mengerjakan pekerjaan ini, tidak sesuainya sistem dan prosedur. Ya, suatu pelatihan mengenai prosedur tidak ada, kebiasaan dan kerapian tidak terjamin, tidak terjaga. Strategi penyelidikan ya selanjutnya adalah mengenai isolate essential. Pisahkan fakta-fakta pendukung penting. Ya. Jadi tim penyidik harus jelas evaluasi semua fakta-fakta yang bersangkutan. Dievaluasi semua fakta-fakta yang kita kumpulkan tadi, ya, dari suatu kecelakaan. Ya. Suatu pisahkan fakta ini strategi penyidikan ya yang mendukung strategi penyidikan penyidikan ini, pisahkan fakta kunci dengan pertanyaan berikut, ya. Akan sudah terjadikah kecelakaan? Akan mungkinkah terjadi kecelakaan bila fakta tertentu ini tidak ada? Ini bisa kita jadikan pertanyaan yang mendukung yang mendukung strategi penyelidikan kita. Ya. Kalau tidak ada fakta ini, mungkinkah terjadi kecelakaan? Nah, ini bagus untuk mempertajam kesimpulan kita. Tindakan karyawan selanjutnya adalah tindak tanduk yang aman pada tindak tanduk yang berbahaya. Ya. Ini menetapkan penyebab. Ya. Tindakan karyawan dalam bentuk apa? Yaitu tindak tanduk yang aman pada tindak tanduk yang berbahaya. Suatu lingkungan, yaitu pencahayaan, panas, dingin, kabut, kelembapan, debu, uap, dan lain-lain. Ini cuma untuk mempertajam kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil dari wawancara tadi, dari penyelidikan kita. Kalau equipment, ya kondisi peralatan, ya misalnya rusak operasional, pelindung, bocor, bagian patah dan lain-lain. Ya, suatu prosedur ada atau tidak, dipatuhi atau tidak, tepat guna, sesuai atau tidak. Ini kalau mengenai prosedur. Jadi kondisi equipment bagaimana, kondisi peralatan ya, suatu prosedurnya bagaimana, suatu pelatihan. Adakah karyawan ini dilatih, dapat pelatihan, ada bukti-buktinya enggak dia dapat pelatihan, ada sertifikatnya enggak, ada dokumen-dokumen dia pernah pelatihan. Ini bisa kita lihat dan kita tanyain
pada bagian dari personel dari orang. Sudah itu apabila Anda telah menetapkan fakta pendukung, gali lebih dalam, ya. Apabila karyawan yang salah, apa penyebab sikap itu? Nah, ini lebih dalam, ya. Kalau dia melakukan kesalahan, apa sebabnya dia melakukan kesalahan, ya. So, apabila mesin yang rusak, kenapa tidak diperbaiki? Jadi sangat mudah ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila pencahayaan kurang, kenapa tidak diperbaiki? Apabila tidak ada pelatihan, kenapa tidak ada? Ya, karena semua itu terkait dalam sistem manajemen K3. Ya, bisa kita kejar. Ujung-ujungnya nanti yang salah siapa? Manajemen, pimpinan perusahaan. Jadi pengalaman saya dari tahun 20 ya, dari tahun 2000 ya, atau sekitar 20 tahun yang lalu, itu kesalahan itu jarang kesalahan terhadap manusia kalau terjadi kecelakaan. Human error, kecelakaan karyawan itu jarang. Penyebab kecelakaan itu diakibatkan oleh karyawan ya sebagai human error itu jarang. Sering dibuktikan ada kesalahan pada manajemen ya. Tapi tentu tergantung dari pemahaman orang menyelidiki suatu kecelakaan. Ya, jadi jarang itu terjadi. Berarti manajemen keselamatan kerjanya tidak jalan di perusahaan itu, maka seseorang mendapat kecelakaan. Sudah itu buat laporan kecelakaan, uraian insiden dan cedera, urutan kejadian, fakta terkait yang ditemui sangat penyelidikan, kesimpulan para penyelidik, ya. Karena para penyelidik seperti yang saya bilang tadi bisa terdiri dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, tergantung dari minimal 2 orang ya suatu kecelakaan itu. Suatu rekomendasi untuk perbaikan masalah. Jadi setelah kesimpulan para penyelidik, rekomendasi untuk perbaikan masalah supaya kecelakaan yang sejenis tidak terjadi lagi. Itu. Sudah itu harus objektif, nyatakan fakta-fakta, tunjukkan penyebab, bukan menyalahkan. Bila mengacu kepada tindakan individu, jangan pergunakan nama dalam rekomendasi. Jadi dalam rekomendasi kepada perusahaan, kepada atasan, kita tidak boleh menyebut nama orang. Ya. Jadi yang bagus itu misalnya apa? Yang bagus itu pernyataan semua karyawan seharusnya begini-gini, jadi tidak perlu disebut. Suatu kalau dibilang misalnya George seharusnya begini-gini, itu tidak boleh. Atau karyawan seharusnya begini, tidak perlu kita bilang semua aja tidak apa-apa, tapi karyawan seharusnya dia itu begini, jadi tidak perlu disebutkan orangnya. Sudah itu tetapkan tindakan perbaikan. Ya, ini ajuan rekomendasi kita, rekomendasi atau usulan kepada pimpinan. Dan tetapkan tindakan perbaikan, tim penyelidik, interpretasi dan buat kesimpulan. Lakukan pembedaan antara penyebab transisi dengan penyebab tersembunyi. Ya. Jadi lakukan pembedaan antara penyebab transisi. Ya, transisi itu berarti sedang terjadi alih ya, terjadi peralihan dengan penyebab yang tersembunyi. Ya. Jadi hal ini yang perlu dipahami juga. Ya, penyebab yang tersembunyi itu terlalu apa? Jadi intermediate penyebab apa namanya ini transisi ini penyebab. Ya kalau saya bingung mungkin saudara juga bingung. Jadi lakukan pembedaan antara penyebab yang sifatnya itu setengah-setengah gitu ya, dengan penyebab yang tersembunyi. Ya, ada penyebab yang tersembunyi itu dibedakan dengan penyebab yang setengah-setengah, yang membias, yang ada biasnya itu. Ya. Suatu ajukan rekomendasi selanjutnya, tetapkan tindakan perbaikan ya oleh tim penyelidik. Ya, suatu rekomendasi berdasarkan fakta kunci, pendukung dan akar penyebab yang tersembunyi. Ya, akar penyebab yang tersembunyi, yang kita pikirkan ya tersembunyi akar penyebabnya, yang tidak diketahui oleh orang sebelumnya. Ya, tadi awalnya, maka kita jelaskan. Oke, selanjutnya adalah implementasi corrective action. Tetapkan tindakan perbaikan, rekomendasi. Tim penyelidik, rekomendasi harus dikomunikasikan dengan jelas serta objektif, kerangka waktu yang tepat ditetapkan, tindak lanjut dilaksanakan. Ya.
harus diisi lengkap. Suatu format laporan kecelakaan itu harus diisi. Sebab di perusahaan-perusahaan dia sudah ada format laporan kecelakaan. Ya. Tinggal kita mengisi aja, harus diisi secara lengkap oleh atasan langsung karyawan, dan ini termasuk foreman. Jadi harus diserahkan ke HSE dalam waktu 24 jam. Tapi sebenarnya kecelakaan itu juga diselidiki oleh orang dari HSE. Ya, untuk diserahkan ke HSE untuk dijadikan file dan dijadikan bahan laporan selanjutnya. Soal laporan ini juga harus sekali 3 bulan harus dilaporkan ke pemerintah. Kalau kecelakaan fatal itu pada waktu itu juga harus dilaporkan secepatnya kepada pemerintah. Ada laporan awal, suatu ada laporan yang detail. Laporan awal itu kurang dari 24 jam, ya. Sudah itu baru laporan detail yang bisa seminggu melihat keadaan. Jadi keuntungan penyediaan kecelakaan apa? Mencegah terulang kecelakaan. Ini yang penting diingat. Suatu identifying dan suatu mengenali kemampuan prosedur. Prosedur ini kemampuan dari prosedur itu mungkin perlu dipertanyakan, mungkin perlu dirubah. So kecelakaan itu dari awal dan sering saya bilang prosedur itu sangat menentukan. Dengan adanya GSA, GSA itu menetapkan, menganalisa keselamatan dari prosedur proses suatu prosedur. Sebab tiap-tiap prosedur atau kegiatan pasti ada prosedurnya. Tiap-tiap prosedur ini tentu berupa langkah-langkah. Tiap langkah-langkah dari pekerjaan ini pasti ada yang sangat berbahaya, ada yang kurang berbahaya, ada yang sedikit berbahaya. Kalau berbahaya apa? Risikonya kira-kira apa? Ancamannya apa? Taruhannya apa? Dari bahaya tadi, dari risiko bahaya yang tinggi tadi. Kalau tinggi dan besar, apa kontrol yang sesuai? Kontrol yang sesuai ini harus diterapkan. Ya. Sedangkan kontrol sudah sering kita bilangkan dalam bentuk mengurangkan atau menghilangkan, mengeliminasi, mungkin substitusi, mungkin isolasi, mungkin administrasi, mungkin engineering, mungkin yang terakhir APD. Sesuai hierarkinya harus eliminasi dulu. Suatu mencegah terulang kecelakaan, mengenali kemampuan prosedur, ya suatu peningkatan suasana kerja. Yaitu meningkatkan prosedur bisa juga. Jadi keuntungan dari suatu kecelakaan itu bisa kita meningkatkan prosedur. Meningkatkan itu maksudnya mengimprove, memperbaiki prosedur, meningkatkan operasional dan prosedur-prosedur K3 bisa juga. Suatu menaikkan tingkat kesadaran K3. Ya. Apalagi kalau sudah terjadi korban yang serius. Apabila sebuah perusahaan beraksi cepat dan positif terhadap cedera kecelakaan, sikap ini akan mempertegas komitmennya ke K3 dan ke kesejahteraan karyawan. Ini yang penting. Ini apa nih gambaran ini? Ini direkodnya selama ini 4.323 hari tanpa kecelakaan. Jadi angka 3 ini mau diganti dengan angka 4, dia bekerja tanpa prosedur, ya, terjadi kecelakaan, maka harus diulang lagi dari 0. Ya, dari 0, ini analisa atau laporan kecelakaan yang di perusahaan ini. Jadi dari 0 lagi itu berarti itu dari, kalau 4.323 hari tanpa kecelakaan ini berapa tahun ini? Dibagi 360. Ya, berapa tahun ini tanpa kecelakaan. Tapi karena yang ini goblok istilahnya ya, atau bungul, maka dia ganti angka 3 menjadi angka 4, maka laporan berikutnya, tapi tahu-tahu dia yang kecelakaan. Ini satir atau sindiran ya. Ingat, selalu menggali dalam bentuk untuk dapat jawaban. Jangan mudah kewalahan dalam menginvestigasi. Ya. Jadi latihan terakhir, jadi ini sifatnya kalau apa yang Anda telah pelajari ini ya, seperti yang saya bilang tadi, coba berdua dengan teman, ya, tinjau ulang bagaimana cara melakukan interview atau melakukan penyidikan atau menginterview seseorang terhadap sebagai saksi kecelakaan. Tinjau ulang insiden dijadikan contoh, tetapkan fakta penunjang, tetapkan akal penjawab, buat laporan. Jadi
Jadi apa yang telah dipelajari, apakah yang Anda selidiki, ini. Oke? Masih lengkapkah kurangnya? Ya, Ya, Pak. masih Masih. bagus, Pak. Masih bagus. Saya Ya. senang jadinya kalau gitu. Oke, Ya, jadi ada yang bertanya. Kita punya waktu 15 menit ya, Mas Asif. boleh Pak. Mungkin karena materinya sudah selesai ya, bagi para partisipan mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini silahkan. Izin bertanya Pak Herman. Silakan, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Herman. Selamat siang. Ya, kita kan bersemangat Pak Herman. Iyalah, benar. Jadi tetap pagi, tetap masih muda gitu ya. Iya. Ya Pak, gimana? Ya, pertama saya mengucapkan aplaus terkait apa kurikulum yang Bapak ajarkan selama ini. Kan mengacu pada kurikulum apa ya? Yang di Ketika umum. Ya, ketika umum ya. sangat bermanfaat Pak. Jadi kita bisa checklist apa saja poin-poin yang telah kita pelajari, yang telah kita ulang. Sejauh mana Benar. penyampaiannya. Benar. Satu. Yang kedua, ilmu accident investigation ini ilmu yang sangat baik Pak, tapi kita berharap tidak akan mempraktekannya. Iyalah, seperti yang terjadi lah kan. Iya, itu uniknya. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah ini Pak, terkait di dunia safety ini kita udah berusaha untuk menjalankan semua apa Prosedur. rencana-rencana ketiga kita ya. Ya. Yang jadi masalah gini Pak, manajemen kita ini masih belum support. Saya kasih contoh misal, Ya. pernah satu kejadian ada insiden dan anehnya manajemen tidak melaporkan ke BPJS. Oh, Mereka menanggung semua biaya itu dari pihak PT. Dan rekomendasi yang kita berikan sebagaimana yang Bapak ajarkan tadi terkait rekomendasi, kita selidiki root cause analisisnya, enggak mereka follow up. Contoh misal jatuh di ketinggian seorang welder. Kita selidiki memang weldernya enggak punya sertifikasi. ya. Itu gimana Pak, kita sebagai seorang safety officer, bagaimana kita menyikapi terkait ya serba salah gini Pak, kita mencari nafkah juga, kemudian Benar. manajemen tidak dukung, nanti ada kejadian siapa yang salah, itu gimana Pak, trik dan tipsnya. Terima kasih Pak Herman Karim. Ya, oke. Dampaknya terhadap yang dengan kasus seperti itu, dampaknya minimal ada dua ya. Dampaknya kepada moral kita sebagai karyawan, apalagi karyawan safety ya, kita seperti tidak didukung ya program-program kita, ya kan? Yang kedua itu dampaknya itu terhadap karyawan yang mendapat kecelakaan atau teman-temannya atau yang lain juga ya. Itu mereka tuh sepertinya safety itu tidak safety first lagi, tidak jadi safety yang utama. Sudah itu mereka tuh tidak menikmatin safety ini sebenarnya sangat bisa dinikmatin programnya tuh oleh semua orang. Kecuali perusahaan itu mau mengeluarkan uang secara itu ya. Soal ujung-ujungnya nanti kalau sering terjadi dan dia keluarkan uang untuk menutup, ya istilahnya bisa dibilang menutup mulut dari karyawan tadi ya, diganti saja langsung oleh perusahaan. Itu perusahaan itu menurut saya itu sangat tidak profesional ya. Dia tuh tidak ngerti dia berarti manajemennya belum paham dengan safety itu. Soal safety ini ujungnya in the long run ya, pada waktu yang lama itu investasi yang menguntungkan ya dalam segala hal. Saya lihat betul ya, baik di Australia, saya berapa kali di Australia itu kerja ya, langsung menjadi ya termasuk orang di lapangan itu mereka tuh umumnya tuh safety ini dianggap sesuatu yang sudah enjoyable gitu. Enjoyable itu dinikmatin. Misalnya istilah-istilah WC itu jangan dibuatnya ada lucunya gitu, ya. Bagaimana supaya bersih ya WC itu kan. Sudah itu program-program safety ini sekali setahun itu ada safety dinner. Suatu dibuat kelompok-kelompok orang yang merekod sendiri, ya mereka sini merekod jam keselamatan kerjanya. Nanti kelompok ini kalau bagus ya tidak pernah mendapatkan minor accident. Minor accident ini kan yang seperti tergores apa itu kan.
itu mendapat minimal dia sekali 3 bulan ada yang mendapatkan kaos. Kaos itu berapa lah harganya? Dapat kelompok itu mungkin grup itu mungkin terdiri dari 15 orang. Maka dapat yang terbaik ini maksudnya kan dari perusahaan itu karyawannya misalnya 500, dan 15 orang ini berapa grup jadinya kan? Dia umumkan dalam 3 bulan dia yang dapat kaos. Kaos yang menyolok yang membuat dia itu bangga memakainya gitu. Sudah tuh sekali setahun ada safety dinner istilahnya. Ya. Safety dinner itu diundang karyawan untuk membawa keluarganya ke acara safety dinner itu di perusahaan, ya. Dan di sanalah mereka mendapatkan hadiah tahunan, ada lagi gitu. Sehingga kecelakaan, sehingga keuntungannya tuh mereka saling menegur, ya, menegur karena sudah mengerti dia bahaya kan. Kamu berbahaya nih kerjanya, saya tidak dapat hadiah nanti karena kamu. Mereka saling. Saya pernah memisah, dia berdebat lah istilahnya kan, minta pendapat saya. Ditanya, Firman, ini kasusnya gini. Itu masalah apa? Scaffolding yang dibuat dari kayu itu tidak boleh. Saya sudah dibilang tidak boleh dipakai. Ini masih dipakai. Ya, temannya marah. Ya, dia juga marah. Gini kan kita mau cepat gini. Kan dilarang sudah. Ini kan kita menunggu yang scaffolding yang asli. Akhirnya saya datang. Saya benarkan apa yang sudah diarahkan. Jadi maka tapi tentu dengan cara yang lembut juga sehingga orang yang mau buru-buru kerja tadi itu saya malah saya banggakan dia, Anda tuh bagus kerjanya, mau cepat, produktivitasnya bagus. Tapi kalau terjadi kecelakaan, kita tidak bisa jamin ini, karena kalau kecelakaan, kita rugi semua. Jadi dia saya angkat dan saya jelaskan kesalahannya, dan dia tenang aja jadinya. Ya. Malahan itu, ya artinya hal-hal begitu tuh nanti, ada suatu hal lagi yang senang saya di proyek itu, misalnya, ini Pagerungan ya, di Bali Utara dulu ya, misalnya apa? Itu safety talk itu, saya orang safety yang bicara saya. Bukan anak buah saya orang safety yang bicara. Saya punya anak buah ada sekitar 3 orang. Tapi saya kelompok itu saya pilih. Saya kasih dia topik dari safety talk itu. Ya daftarnya kan saya tulis. Kan safety talk itu kan waktunya paling lama itu kan cuma 15 menit tiap hari dari grup itu. Saya kasih topiknya satu-satu. Ini giliran ini besok, ini giliran ini besok, ini besok. Malah ada yang tertonjol dari orang itu. Setelah 2 bulan saya perhatikan ini tertonjol. Betul orang ini. Saya pilih dia jadi asisten safety di kerja dia. Bangga betul dia. Tahu-tahu saya pergi ke masjid yang tempat dia karena tahu dia orangnya sering khutbah di masjid. Jadi hal itu saling mendukung jadinya kan. Maka semua orang tuh bahagia dengan safety di sana. Ini suasana inilah kadang-kadang kita butuh. Ya tetap bekerja sama dengan manajemen ya. Kalau manajemen sendiri yang tidak tahu apa-apa seperti kasusnya dari Saudara Nuzul, tapi tentu dengan ada caranya nanti bisa juga ya. Saya situ aja. Tapi kalau misalnya sesuatu yang membahayakan, seperti pernah saya bicarakan, kita orang safety minta surat bahwa dia itu melanggar prosedur. Ya, kalau melanggar prosedur itu sudah cenderung akan timbulnya suatu kecelakaan. Ya, prosedur yang dilanggar cenderung akan menimbulkan kecelakaan. Karena prosedur yang dilanggar itu sudah cenderung akan mendekatkan kita pada suatu bahaya dengan risiko yang tidak bisa kita kenali, maka sangat serius itu. Itu saya pendapat saya cuma. Jadi kita harus mendapatkan surat pengakuan bahwa dia melanggar prosedur atasan tersebut. Minimal kita rekod, kita pastikan bahwa kita itu sudah berusaha sebagai bawahan. Oh, baik Pak Herman. Ya. Yang lain? Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Winarso ya. Silakan Pak Winarso. Ya, silakan. Ya. Pak Winarso. Selamat siang Pak Herman Karim. Ya, selamat siang Pak Winarso. Saya Pak dari Samarinda Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Saya ini pernah bekerja di shift malam Pak. Ya. Kebetulan pada malam hari itu untuk pembuatan jalan hauling dari shift siang belum siap menyiapkan penerangan Pak, baik itu lampu, lighting tower dan sebagainya. Tiba-tiba atasan saya menyuruh saya di malam itu untuk melanjutkan pembuatan jalan tersebut Pak. Ya. Nah, pada saat malam itu sudah pukul jam 2 malam Pak. Ya. Jadi saya belum sempat menarik lighting tower
sebagai penerang. Saya lanjut aja Pak penimbunan pada malam itu. Tapi saya tahu akibat dari kondisi yang gelap Pak, tidak ada penerangan. Terjadilah Pak perasaan saya melakukan melanjutkan pembuatan jalan di malam hari itu, terjadilah terbalik dam truk kami Pak. Ya. Salah satu dam truk kami terbalik. Paginya saya dipanggil sama bagian safety, saya diinterogasi, suruh buat laporan kecelakaan. Dalam kasus ini saya disidangkan Pak. Ya. Saya dibilang salah. Saya akui saya salah, saya bilang, karena tidak siap dalam melanjutkan pekerjaan itu. Saya berbalik bertanya kepada atasan saya Pak. Saya bilang, kenapa pekerjaan job siang ini diserah terimakannya pada saat jam 2 malam? Kenapa nggak pas overshift itu diserahkan? Karena pada saat kita safety talk, kita tidak ada job pending untuk pekerjaan melanjutkan pembuatan jalan itu, Pak. Iya. Nah, itu kira-kira gimana, Pak, kalau menurut Pak Herman? Karena di sini saya yang disalahkan, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawaban dari Pak Herman. Oke, kembali lagi masalah prosedur ya. Kalau saya dengar cerita tadi bahwa sebenarnya ada prosedur yang tidak dijalankan oleh perusahaan dan oleh pimpinan tadi, bahwa timbang terima dari jabatan siang ke malam itu yang pertama itu harus tertulis ya. Yang kedua itu harus sama-sama dibicarakan dulu, nggak bisa tiba-tiba mendadak langsung disuruh tanpa melalui prosedur yang jelas. Saya rasa itu ada yang nggak benar prosedur dari atasan. Jadi sampean itu cuma melaksanakan pekerjaan. Karena ada kasusnya ya, seorang yang bukan operator, tapi karena membawa forklift itu kan bisa anak-anak juga bisa bawa forklift. Tahu-tahu disuruh bawa forklift itu remnya tidak bagus. Di ketinggian yang cukup misalnya sekitar 20 meter dari tanah. Suatu nyelonong forklift itu masuk jatuh. Kesimpulannya apa? Atasan ini menyalahkan operator forklift yang kebetulan dia juga bukan operator. Disalahkan ini dan dia yang dapat warning. Saya bilang dalam sistem manajemen ya pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana jawabannya? Ya kalau berdasarkan ini ya permintaan perbaikan itu harus jelas. Jadi timbang terima kerja tugas itu ya dari orang yang pertama dengan orang yang kedua itu harus tertulis, tidak bisa dibicara-bicarakan aja. Ya. Itu salah satu kesalahan manajemen itu sudah. Jadi kalau cuma disuruh-suruh tanpa ditunjang secara jelas dalam bentuk tertulis dan juga tidak melanggar prosedur ya, yang prosedur yang sudah sama-sama disepakatin, itu jelas salahnya atasan itu. Saya berpendapat begitu. Tapi karena kita orang bawahan kita ikut aja. Jarang itu kejadiannya kalau sejak tahun 2000-an ya, setahu saya ya kesalahan itu jarang yang terjadi pada pekerja. Itu sudah jelas. Penerangan sudah jelas tidak cukup. Melanggar Undang-Undang Nomor 1 1970 jelas itu sudah. Suatu di SMK 3 juga melanggar elemen 6 kalau tidak salah saya, ya di SMK 3. Jadi kenyataan itu atasannya itu tidak ngerti gitu. Itu aja kesimpulan saya, Mas Winarso. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, oke. Oke, baik. Silakan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Apakah Pak. masih ada yang ingin bertanya? Oh, silakan Pak David. Pak. Halo. Ya, silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Herman. Selamat siang. Siang. Ya, ini saya mau bertanya ini. Biasanya banyak perusahaan ya yang menyelesaikan untuk hal-hal tentang safety ya. Ya. Contoh terjadi insiden ada rekan saya yang 2 ya, 1 kali tewas atau meninggal dalam untuk pengurusan sumur. Kan dalam perusahaan itu ada sumur air ya, bukan bor Ya. air. Perigi. Ya, parigi. Ya, Nah, itu akan dikuras. Dan Ya. karena mereka belum tidak ada safety ya di dalam perusahaan itu. Tidak ada orang yang tahu safety, maka disuruh pimpinan karyawan itu untuk menguras, mereka pakai mesin penyedot alkon. Ya. Nah, mesin penyedot itu kan lama-lama disedot ke dalam itu, selangnya nggak cukup kan, jadi Ya. mesinnya dimasukin.
Ya. dimasukin ke dalam sumur, Ya. digantung, istilahnya digantung. Diturunkan ya. Diturunkan ke dalam. Nah, mereka itu ada tiga Tiga orang. Yang dua di atas, yang satu turun ke dalam. Oh. Nah, yang di dalam itu karena mungkin asapnya itu nggak naik ke atas kan, dia masuk ke dalam. Ya. Nah, dia jadi lemas di dalam. Ya. Dia jadi lemas. Nah, yang satu itu kan panik yang dua. Yang satu itu cari bantuan, ngomong teriak kan, panggil orang. Yang satu itu mau nolong, dia ngangkat dulu mesinnya. Dia tarik dulu mesinnya ke atas, dia langsung turun. Langsung turun ke dalam. Dia turun ke dalam, serta temannya balik, dua-duanya di dalam, yang satu yang pertama sudah meninggal, yang satunya masih dalam keadaan koma ya, dibilang. Ya. Koma, tapi akhirnya meninggal dua-dua. Untuk turun itu kan, yang lain suruh jangan masuk, karena mungkin ada zat beracun di dalam ya. Mungkin kalau turun jadi 3 korban, tapi dia pakai tangga turunnya. Nah, itu hal apa kalau seandainya ada seorang safety di situ, hal apa atau tindakan langkah-langkah apa yang kita akan ambil? Soalnya kalau ujung-ujungnya biasanya perusahaan kan atur damai, kasih uang apa selesai. Nah, itulah yang itu kalau ada ketiga apa hal apa dan langkah-langkah apa yang kita harus ambil. Begitu Pak Irwan. Terima kasih. Oke, sangat jelas ya penjelasan kejadiannya. Itu pertama, sumur itu ya, yang pertama kita lepaskan dari masalah mesin dulu. Sumur yang kedalamannya cukup ya, itu akan mengandung gas belerang dalamnya tuh, apa namanya nih, H2S ya. H2S itu hidrogen sulfide. Itu gas yang sangat beracun dan dia lebih berat dari udara. Dia cenderung berada di endapan-endapan atau cekungan-cekungan yang dalam ya. Dan itu banyak kejadian di negeri kita ini. Orang yang mati 1, 2, 3 tidak bangkit lagi. Ini tidak ada mesin di sana. Cuma gas H2S ini sangat berbahaya dan itu kandungan belerang sebenarnya yang sangat, dan dia yang jelas orang itu terhirup itu dan meninggal ya. Sudah itu kalau mesin itu asap knalpot itu mengandung apa CO ya, CO itu karbon monoksida. Karbon monoksida itu gas itu tidak berwarna yang keluar dari knalpot, dari asap lah, apapun asap dia mengandung karbon monoksida. Kalau itu di ruang tertutup juga orang bisa meninggal. Itu pernah kejadian di Jakarta, mungkin 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu di rumah sakit, malah di rumah sakit dokter dan 2 orang perawat meninggal. Kenapa? Lampu mati, maka dibawa untuk menjalankan AC kan di kamar ruangan tunggu dokter ini dengan 2 orang perawat itu mati AC-nya, kena panas, mereka nyalakan, dibawanya mesin, dibantu oleh security kan, dibawakan mesin ke dalam ruangan tersebut, dinyalakan mesin itu, maka mereka tidur ya. Tidur, AC-nya jalan kan, karena pakai mesin generator kecil. Karena ruang tertutup, karena ada AC-nya, asapnya enggak kelihatan malahan itu. Kalau mobil motor kecil itu kan, besok paginya 3-3 meninggal. Itu heboh dulu itu kejadiannya 7-8 tahun yang lalu, kalau tidak salah, di Jakarta, di salah satu rumah sakit. Dan jadi pertanyaan saya apa? Dokter kok tidak ngerti dia dengan karbon monoksida. Itu bisa membunuh. Jadi kejadian yang saudara ceritakan ini, ya, apakah penyebabnya asap knalpot, ya, atau kena gas hidrokarbon, bukan hidrokarbon, apa namanya ini, H2S ya, hidrogen sulfide ya, hidrogen sulfide yang membuat kematian tadi, saya tidak pasti. Tapi bagaimanapun ada 2 faktor di sini kenyataannya yang masuk di sana. Pertama mesin dengan berasap, yang kedua kemungkinan ada CO2 gas tadi. Nah, saya tidak tahu yang mana, tentu harus ada pembuktiannya. Yang perlu kita ingat sekarang sebagai orang safety, ruangan tertutup itu misalnya sumur, perigi ya, yang dalam itu ya, itu ada kemungkinan besar kandungan H2S-nya ada. Jangan sekali-sekali masuk ke dalam. Ya, kalau mau masuk juga ke dalam itu harus di ventilator. Dimasukkan udara segar ke dalam itu pakai blower, ditiup keluar. Kalau perlu diukur pakai gas detektor untuk mengetahui nilai H2S-nya dengan CO-nya, karbon monoksida.
Kemungkinan juga bisa ada karbon monoksida walaupun tidak ada mesin di dalam itu. So di ruangan tertutup, confined space, itu ada 4 unsur yang harus diawasin oleh seorang safety, oleh orang yang peduli dengan safety, dengan keselamatan. Yang pertama, gas H2S tadi, yang saya maksud tadi, hidrogen sulfide. Yang kedua, CO, karbon monoksida. Yang ketiga, kurangnya oksigen. Ya, kurang oksigen, mungkin oksigen di udara ini kan 23% kan, di udara di ruangan normal di pinggir di 1 meter di permukaan laut itu oksigen ini, oksigen H2O ya, itu totalnya tuh persentasenya tuh 22,9% atau taruhlah 23% kalau nggak salah saya. 21,9 kan lupa saya. Ya. Itu normalnya. Tapi kalau di ruangan tertutup itu cenderung dia menurun oksigen. Mungkin di bawah 17% yang sudah sangat membahayakan. Itu satu unsur yang harus dideteksi di ruangan tertutup. Yang keempat yaitu gas metan. Gas metan yaitu gas yang mudah meledak, yang mengandung eksplosif sifatnya. Jadi 4 ini dideteksi pakai gas detektor oleh orang yang sudah authorized menggunakan gas detektor melalui suatu training. Ya. Jadi jangan kita sebagai orang setia hati-hati. Kalau ada ruang sumur misalnya atau ruang tertutup confined space kayak tangki-tangki ya, itu ada bahaya 4 unsur tadi, kurang oksigen, gas metan yang mudah meledak, suatu ada H2S ya, gas belerang, suatu yaitu ada CO. CO itu yang timbul dari api, dari asap pembakaran. Nah, ini ingat satu ruang tertutup ya. Kenapa kok ada CO di sana? Ingat, CO itu timbul akibat adanya pembakaran. Kalau terjadi pengkaratan ya, pengkaratan corrosion ya, dari metal karena ada oksigen di sana, ada kelembapan, terjadi pengkaratan. Pengkaratan itu suatu pembakaran sebenarnya itu, ya. Suatu proses pembakaran, dia akan menimbulkan CO2 yang kalau bertumpuk di ruang tertutup cukup bisa membunuh orang, CO. Jadi tidak perlu api kelihatan, tapi karat itu adalah proses pembakaran sebenarnya, ya. Maka akan menimbulkan CO dia. Kalau H2S cenderung di tempat-tempat yang lembab, yang basah, yang di rawa-rawa ya, yang H2S itu baunya tuh seperti bau buang kentut gitu ya, bau telur busuk, itu cenderung. Konsentrasinya kalau kecil mungkin ya kayak orang kentut, bisa saling menuduh kita. Padahal kita sudah berada di H2S, kita bilang, kamu kentut. Pada konsentrasi yang besar, yang tinggi, H2S itu malahan merusak penciuman. Hilang baunya. Ya, tapi selanjutnya kita bisa pingsan dan meninggal. Itu sifat H2S itu, hati-hati itu. Nah, jadi 4 unsur ini harus diukur terus di confined space. Dengan alat gas detektor. Cara mengendalikannya untuk mengetahuinya dulu kan suatu dengan memasukkan udara segar pakai blower atau pakai ventilator ya ke dalam itu dan diukur. Ada prosedur yang ukur itu. Kalau ada pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam confined space. Ya. Jadi serius itu confined space itu. Ya, atau yang dimaksud dengan gas-gas yang berbahaya tadi. Ya, semoga bisa disampaikan kepada teman-teman, apalagi kalau yang di kampung-kampung yang rajin kerja membuat sumur, hati-hati itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, waktu evakuasi itu, Pak Herman, saya kan ada di situ. Ya. Ya, memang ada lihat sendiri. Dari tim SAR itu atau SAR itu mereka hanya menyiram air ke dalam sumur itu. Ya. Air mereka siram ke dalam, masukin air ke dalam, baru mereka turun pakai masker. Aku sempat bertanya, aku bilang, kenapa fungsinya air itu dia disiram? Katanya biar gas racun itu naik, keluar. Oh, apakah gitu itu ya. benar? Bisa jadi. Ya, mungkin diambil alih kan oleh air kan. Ya. Air yang masuk itu kan ada uapnya kan. Maksudnya dia tuh pencari bawah, dia tuh kan menguap ke atas lagi dia kan, biarpun banyak sedikitnya, tapi dia bisa membawa gas-gas beracun itu keluar. Bisa aja. Itu masuk akal aja menurut saya itu. Dan dalamnya itu sekitar 12 meter. Iya, sudah lumayan. Kadang-kadang kejadian itu. Saya 2011 di kontainer yang bekas pengeboran,
terjadi di daerah apa dekat Samarinda itu kan pengeboran di daerah apa nama daerahnya tuh. Di sana itu meninggal 3 orang. Saya tidak perlu sebutkan perusahaannya. Itu akibat apa? Kontainer tadi adalah bekas tempat penampungan lumpur pengeboran. Jadi pengeboran di laut itu kan dia tuh harus ada lumpurnya. Lumpur itu sebagai pelumas untuk pengeboran kan. Karena ada zat-zat drilling material yang dimasukkan untuk supaya jadi bor tuh mengeluarkan mengeluarkan lumpur dengan air, nanti diendapkan di sana, airnya masuk lagi ke dalam sumur itu sebagai pendingin dan sebagai pelicin atau sebagai lubrikasi kan. Suatu dia membawa lumpur-lumpur keluar dan ditampung di kontainer ini. Kontainer ini mau diperbaiki, dikirim ke shop di apa. Suatu ada endapan lumpurnya, tahu-tahu seorang supervisor jatuh pulpennya kah atau alat testernya jatuh ke bawah di lumpur itu kan, mungkin lumpurnya ketebalan lumpur itu mungkin setengah meter aja kan. Turun dia ke kontainer itu enggak bangkit lagi. Dilihat temannya, ya, dilihatnya langsung dia turun mau nolong, pingsan. Yang ketiga datang pingsan juga meninggal. Yang keempat meninggal. 3 meninggal berturut-turut. Yang kedua atau yang ketiga namanya Yohanes, saya sempat bicara sama dia, itu selamat karena dia terlanjur pingsan duluan. Katanya dibilang begitu. Pingsan dia cepat maka dia tidak terlalu menghirup udara udara karbon H2S ini yang bekas pengeboran. Itu heboh tuh di Balikpapan di daerah perminyakan, heboh waktu itu 3 orang meninggal. Itu para supervisor malahan. Orang sudah ikut pelatihan terus. Ya. Dan pada musim itu saya melakukan training confined space ini di mana-mana, dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Di tahun 2011 itu ingat saya. Itu kejadian. Oke, sekarang ya itulah yang perlu kita pahamin. Oke, saya rasa cukup waktunya nih, sudah lewat. Oke, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Oke Pak, terima kasih Pak David ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Mana Mas Asif? Baik Pak. Mungkin karena waktu juga sudah hampir jam 3 ya Pak ya. Ya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung di WA Group ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang K3 dan semacamnya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan tetap mengadakan pelatihan semacam ini. Jadi kita tunggu dari Pak Herman nanti materi apa yang akan dibawakan oleh beliau. Oke, dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ayo. Pak Herman. Yuk.